Three, two, one. Halo guys, kita akan menjelaskan tata cara pembuatan karya tulis ilmiah. Sebelum masuk ke pembahasan inti, kita akan menjelaskan format dan yang digunakan karya tulis ilmiah. Yang pertama ke format heading 1 digunakan untuk membuat bab. Kita menggunakan font Times New Roman, ukurannya 16 di bold. Kita lanjut ke heading 2. Heading 2 digunakan untuk membuat subbab. Kita menggunakan font Times New Roman ukurannya 14 di bold. Lanjut ke heading 3. Heading 3 digunakan untuk subbab font Times New Roman ukurannya 12 di bold. Oke, kita lanjut ke normal. Digunakan untuk isi paragraf menggunakan Times New Roman ukurannya 12. Lalu pada menu insert di sini ada table. Table itu untuk kita memasukkan table di dalam halamannya. Lalu ada picture, kita bisa mengupload picture sesuai yang kita butuhkan ke dalam halaman. Lalu sini dalam KTI itu ada chart yaitu untuk menampilkan grafik. Terus di sini ada header. Header ini digunakan untuk penomoran di atas halaman. Lalu ada footer untuk penomoran di bawah halaman. Lalu ada page number dan page number ini digunakan untuk posisi penomoran, ingin penomoran halaman. Ingin penomoran halamannya di sebelah kiri, di tengah, atau di kanan. Lalu ada menu layout. Dan di menu layout ini ada margin yang dimana untuk digunakan untuk mengatur mengatur halaman gitu. Ingin bagian kiri, atas, bawah, dan kanannya ingin seberapa lebarnya. Untuk penomoran KTI sendiri itu adalah format format marginnya adalah 4343 yaitu 4 atas, 3 bawah, 4 kiri dan 3 kanan. Lalu pada orientation adalah menggunakan potret, lalu pada size ukuran KTI adalah A4 dan pada ada menu itu bridge dan biasa digunakan pada KTI itu dan next page atau memulai halaman baru dan di next page ini bisa digunakan untuk melakukan juga penomoran yang baru juga seperti itu. Nah, berikutnya masuk ke fitur referensi. Di fitur referensi ini ada yang namanya table of context. Table of context ini berguna untuk pembuatan daftar isi secara otomatis. Nah, kita tinggal klik table of context ini, masuk ke custom table of context, lalu kita tinggal pencet ox dan ya kita langsung keluar daftar isi secara otomatis. Nah, berikut juga sama juga dengan daftar gambar dan daftar table, cuma bedanya dia ada di insert table of figures. Kita tinggal klik ini dan kita tinggal pencet ops aja, nanti langsung keluar otomatis seperti ini. Nah, berikutnya ada Mendeley. Kalau Mendeley ini berguna untuk pembuatan daftar isi secara otomatis. Nah, misalnya di sini kita hapus terlebih dahulu daftar isinya. Nah, bagaimana jika kita ingin memasukkan daftar pustaka secara otomatis? Kita tinggal pilih dulu ini American Physical Association 7 Edition, masuk ke Insert Citation, go to Mendeley Sheet, dan keluar. Nah, apabila sudah keluar gini, kita tinggal klik Insert Biography. Dan ya, sini kita langsung keluar. Ini, coba kita enter, lanjut ke Insert Biography. Nah, dan langsung keluar semua.
secara otomatis. Nah, sekarang kita membahas tentang bagaimana cara membuat tabel dan dia di grafik. Pertama kita buka Excel dulu lalu membuat tabelnya. Di sini kita mempunyai 3 tabel yang berbeda. Lalu untuk membuat grafiknya kita juga harus membuat tabel lagi, yaitu ada 3. Nah, di sini kita mempunyai diagram batang, lalu yang kedua berbentuk lingkaran, yang ketiga berbentuk seperti tangga. Untuk memindahkan tabel ke Word yaitu dengan cara blok dulu tabel yang ingin dipindahkan lalu pencet CTRL plus C. Habis itu ke Word. Nah, di Word ini untuk memindahkan tabelnya, kita pencet Alt H plus F plus U. Nah, ini sudah ada tabelnya, lalu tinggal kita rapikan aja. Lalu untuk memindahkan diagramnya, kita kembali dulu ke Excel. Lalu seperti tadi, kita klik dulu diagram yang ingin dipindahkan, lalu CTRL plus C, lalu kembali lagi ke Word-nya lagi. Lalu untuk memindahkannya, tinggal kita ketik Alt H plus V plus S. Lalu klik OK. Nah, sudah ada gambarnya, lalu tinggal kita rapikan. Nah, perbedaan dari tabel dan juga gambar tadi yaitu kalau tabel itu ALT H plus V plus U, kalau gambar itu ALT H plus V plus S. Ya, untuk pembahasan inti kita, di sini kita akan membahas tentang karya tulis ilmiah yang sudah kita buat, yang berjudul Transformasi Digital, yaitu perkembangan teknologi 5G di Indonesia dan dampaknya terhadap sektor ekonomi, pendidikan, dan sosial. Dan ini dibuat oleh kelompok 7 yang beranggotakan saya, Muhammad Haikal Al-Farji, lalu ada Muhammad Rifa Hardan, yang ketiga ada Kholistian Zulfi, yang keempat ada Togar May Peters Christopher Sinurat. Dan untuk bab 1, saya akan membahas eh, latar belakang terlebih dahulu. Jadi di latar belakang ini, perkembangan teknologi, khususnya jaringan internet, jaringan internet telah membawa dampak besar pada sistem informasi dan komunikasi global. Tujuan utama teknologi adalah mempermudah kehidupan manusia dan internet menjadi salah satu wujudnya dalam mendukung aktivitas seperti bekerja, berkomunikasi, hingga belajar. Internet generasi pertama atau 1G muncul di Jepang pada tahun 1979 oleh Nippon Telegraph yang menggunakan teknologi analog FDMA atau Frequency Division Multiple Access. 1G hanya mampu mentransmisikan suara dengan kecepatan rendah dan jangkauan yang terbatas. Kemudian pada tahun 1991 muncul jaringan 2G di Finlandia yang mulai menggunakan sinyal digital dan mendukung SMS serta suara. Selanjutnya di tahun-tahun berikutnya hadirlah jaringan internet 3G, 4G hingga kini yang kita tahu adalah jaringan 5G yang membawa kecepatan lebih tinggi dengan latensi rendah serta konektivitas yang luas. 5G menjadi fondasi penting dalam pengembangan teknologi masa kini, khususnya di Internet of Things atau IoT yang memungkinkan perangkat saling terhubung dan menciptakan ekosistem digital yang lebih efisien. Transformasi digital kini menjadi kebutuhan global untuk menggantikan cara konvensional dengan pendekatan yang lebih inovatif dan efisien. Di Indonesia,
Potensi teknologi digital sangat besar seiring meningkatnya populasi dan akses internet. Namun, tantangan seperti kesenjangan digital antara kota dan desa masih perlu diatasi. Kolaborasi antara pemerintah swasta dan akademisi menjadi kunci untuk membangun ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan. Lalu yang kedua itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada bagaimana perkembangan teknologi 5G di Indonesia, dan yang kedua adalah apa dampak penerapan 5G terhadap sektor ekonomi, pendidikan, dan sosial di Indonesia. Lalu yang ketiga ada tujuan penelitian. Yang pertama mengidentifikasi perkembangan teknologi 5G di Indonesia. Yang kedua adalah menganalisis dampak teknologi 5G terhadap sektor ekonomi, pendidikan, dan sosial di Indonesia. Yang keempat ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat penelitian bagi pemerintah, yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam kebijakan pengembangan infrastruktur digital. Yang kedua ada manfaat penelitian bagi masyarakat, yaitu menambah wawasan mengenai manfaat teknologi 5G. Yang ketiga adalah manfaat penelitian bagi akademisi, yaitu untuk memberikan kontribusi dalam kajian transformasi digital. Lalu lanjut ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Di bab ini kita membahas dua hal utama. Yang pertama yaitu transformasi digital dan teknologi 5G. Transformasi digital adalah proses mengadopsi teknologi untuk mengubah cara kerja dan model bisnis agar lebih efisien dan inovatif. Selain teknologi, transformasi ini juga menyangkut perubahan budaya dan strategi organisasi. Teknologi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, mendorong inovasi, serta menjaga keamanan data dan kepuasan pelanggan. Sementara itu, teknologi 5G adalah jaringan generasi kelima yang menawarkan kecepatan internet sangat tinggi, latensi rendah, dan kapasitas koneksi besar. Teknologi ini didukung oleh NMWAP, basis MIMO, network slicing, dan edge computing. Dibanding 4G dan 3G, 5G jauh lebih unggul dalam semua aspek utama jaringan. Beberapa negara seperti Korea Selatan, Amerika Serikat, dan China telah mengimplementasikannya secara luas, sementara Inggris masih dalam tahap pengembangan. Lanjut ke bab 3, yaitu metode penelitian. Dalam penelitian ini, kelompok kami menggunakan metode kualitatif untuk memahami dampak jaringan 5G dalam 3 bidang utama, yaitu sosial, ekonomi, dan pendidikan. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna dan pengalaman subjektif dari para responden terhadap teknologi 5G. Populasi penelitian terdiri dari kelompok masyarakat yang mewakili ketiga bidang tersebut. Sampel diambil secara acak sebanyak 6 orang yang dibagi menjadi 3 kelompok, masing-masing 2 orang per bidang. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi non-partisipatif, di mana peneliti hanya mengamati aktivitas pengguna 5G dalam kehidupan sehari-hari, yang mana fokus pada akses internet, stabilitas jaringan, dampak terhadap komunikasi dan pembelajaran, serta transaksi ekonomi. Analisis data ini bersifat deskriptif, kualitatif dengan fokus bagian sosial, yaitu bagaimana 5G mempengaruhi interaksi sosial dan akses informasi. Lalu bidang ekonomi, dampaknya pada efisiensi bisnis dan peluang kerja. Lalu pendidikan, pengaruhnya terhadap pembelajaran online, akses materi, dan inovasi teknologi pendidikan. Lalu dilanjut ke bab selanjutnya oleh teman saya. Oke. Bab 4 pembahasan perkembangan teknologi 5G di Indonesia. Teknologi 5G mulai dikembangkan di Indonesia sejak 2021 oleh operator besar seperti Telkomsel, Indosat, dan XL Axiata. Peluncuran di awal dilakukan di kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung. Pemerintah melalui Kominfo mendukung implementasi 5G lewat penyediaan spektrum, pembangunan infrastruktur, dan kerjasama dengan berbagai pihak. Meski ada tantangan infrastruktur dan biaya, 5G terus berkembang dan mendukung konektivitas nasional.
Dampak teknologi 5G di sektor ekonomi. 5G mendorong efisiensi industri melalui otomatisasi dan Internet of Things (IoT) di bidang manufaktur dan logistik. Teknologi ini meningkatkan produktivitas dan pelaksanaan barang. Di pertanian, petani bisa memantau kondisi lahan secara digital. Selain itu, 5G membuka peluang usaha baru berbasis digital dan menciptakan lapangan kerja di sektor teknologi. Dampak teknologi 5G di sektor pendidikan. 5G memperkuat pembelajaran daring dengan akses internet secara cepat dan stabil. Media pembelajaran seperti video dan simulasi jadi lebih mudah digunakan. Teknologi ini mendukung sistem smart education dan membantu pemerataan pendidikan, terutama di daerah terpencil yang sebelumnya sulit mendapat akses pembelajaran berkualitas. Dampak teknologi 5G di sektor sosial. Dalam bidang sosial, 5G memperkuat komunikasi digital dan mendukung konsep smart city seperti transportasi dan layanan publik berbasis teknologi. Namun, tantangan seperti kesenjangan digital dan potensi penyalahgunaan tetap perlu diwaspadai. Kolaborasi antara pihak dibutuhkan agar manfaat 5G bisa dirasakan secara adil oleh semua masyarakat. Nah, bab selanjutnya yaitu kesimpulan, kita dapat menyimpulkan bahwa teknologi 5G berkembang pesat sejak tahun 2021 dengan keunggulan kecepatan tinggi dan literasi rendah. Namun, tantangan seperti infrastruktur dan pemerataan akses masih perlu dibenahi. 5G juga berkontribusi mendorong produktivitas industri, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendukung ekonomi digital. Meski begitu, investasi besar dan kesiapan SDM tetap jadi tantangan. 5G juga memerlukan akses pembelajaran digital dan memungkinkan teknologi seperti VR dan AR dalam pendidikan, tapi pemerataan jaringan dan kesiapan tenaga pendidikan masih perlu diperhatikan. 5G mengubah cara masyarakat berkomunikasi dan meningkatkan akses layanan publik, namun risiko keamanan cyber dan ketergantungan teknologi perlu diantisipasi. Nah, 5G juga berpotensi besar mempercepat transformasi digital di Indonesia, tetapi keberhasilannya tergantung pada sinergi semua pihak dalam mengatasi tantangan yang ada. Berikutnya ada saran bagi pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur 5G, memperkuat regulasi, serta meningkatkan literasi digital agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi ini secara optimal. Yang kedua, bagi sektor pendidikan, disarankan untuk mengintegrasikan 5G dalam pembelajaran, memberikan pelatihan kepada tenaga pendidik, dan memperluas akses internet bagi sekolah dan universitas. Yang ketiga ada bagi sektor ekonomi. Perlu juga mendorong pemanfaatan 5G dalam industri dan UKM, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta menciptakan peluang bisnis baru berbasis digital. Yang keempat, bagi masyarakat umum, diharapkan lebih sadar akan manfaat dan risiko 5G, meningkatkan literasi digital, serta menggunakan teknologi secara bijak dan aman. Mungkin cukup sekian presentasi hasil karya tulis ilmiah dari kelompok 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.